Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini di akhir pekan dalam salam pagi mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-19. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela dan yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam, kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu, dan pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Sehingga orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosanya dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya. Maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya bagi seorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas segala orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis,
dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Segera sucikan dan jangan tunda. Itulah yang kita temukan dan diajarkan oleh teks kita pada hari ini ketika seseorang didapati dalam keadaan najis atau tidak tahir. Ada dua prinsip yang bisa kita temukan di sana. Yang pertama, jika seseorang sedang dalam keadaan najis, ia harus segera dibersihkan dengan air penyuci. Dan yang kedua, jika ia menunda-nunda atau tidak segera membasuh dirinya dengan air penyuci, maka ia tidak boleh menghadap Tuhan Allah. Bahkan teks kita menyebutkan ia harus dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Dari sini kita belajar tentang tanggung jawab pribadi yang sudah mengalami kedewasaan rohani. Secara ritus memang kita tidak menggunakan air penyuci, karena setiap dosa dihapuskan oleh kasih karunia, dibasuh oleh darah Kristus yang berkorban demi penebusan dosa kita. Oleh karena itu, dari sini kita bisa belajar, jika kita mengalami situasi jatuh dalam dosa yang membuat kita tidak tahir, segeralah mengaku dan memohon pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena jika tidak, yang kedua, maka kita sendiri yang akan menyimpan rasa bersalah, dan itu pula yang membuat kita merasa tidak layak untuk menghadap Tuhan. Pelan tapi pasti, akibatnya kita sendirilah yang menghilang dari Tuhan, bahkan persekutuan. Syukur pada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang Maha Mengasihi. Ia menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Maka mari dengan penuh kesadaran, ketika kita menyadari hidup kita sedang jatuh dalam pencobaan, datanglah kepada Tuhan, mengakulah dan memohon pengampunan dosa, agar oleh kasih karunia dan darah Kristus yang mampu membasuh setiap dosa kita, kita beroleh pengampunan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Allah Maha Kasih bagi kami. Engkau terus memberi kesempatan bagi kami untuk mengaku ketika kami jatuh ke dalam pencobaan, bahkan perbuatan dosa. Engkau pula menyediakan pengampunan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami oleh pengorbanannya di kayu salib. Ajar kami ya Tuhan untuk menjaga kehidupan kami. Namun demikian ajar kami pula dengan rendah hati menyadari betapa rentannya kami dalam menjalani kehidupan kami, karena seringkali justru kami memanfaatkan kasih karunia Tuhan untuk hidup di dalam dosa. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, menjagai kami dari setiap pencobaan, bahkan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.